pada Ustadz Aidil Adha, operator di pagi hari ini. Sebelumnya mohon maaf sekali lagi di Palembang cuaca lagi hujan, jadi pesertanya mungkin lagi kebanyakan tidur ya. Dan di sini juga masih dalam keadaan bising karena hujan. Kalau ada sesuatu yang tidak jelas, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma salli ala Muhammadin fatih lima ukhliq wal khatim lima sabaq an-nasiril haq bil haqqil hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati permisi Ketua Umum Permisi Bapak Bambang, dan sama-sama kita hormati pengurus Permisi Pusat yang hadir pada hari ini, Sekjen Permisi Bapak Abdurrahman As-Segaf yang hadir pada acara kita pada pagi hari ini. Dan sama-sama kita hormati juga seluruh pengurus LBP Suaranya nggak ada ini. Suaranya suaranya Eko. Muncul kok. Oke. Mohon maaf. Saya ulang dari awal. Lanjut aja. Dan yang sama-sama kita hormati Ketua LDP Provinsi maupun Kabupaten Kota yang hadir pada hari ini, hari ini, Ketua LDP Provinsi Sumatera Selatan, Ustaz Kiai Henry Isnadi, STHI MM, yang insya Allah juga akan memberikan materi dan asupan gizi rohani kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini menjadi ganjaran pemberat amal ibadah dan penghapus daripada segala dosa. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, para ustaz asatidz wal hasatidz yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak lama-lama mempersingkat waktu untuk acara yang pertama, yaitu pembukaan untuk mengawali acara kuliah kita pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita membaca Ummul Kitab agar kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa likulli niyyatin shalihan. Alhamdulillah ta'ala bisyafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi qiraatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya, yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang insyaAllah akan dibacakan oleh saya sendiri. Mulai dari surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. Sadaqallahul azim wa akhiru summa sadaqa rasulil karim. Mudah-mudahan baik yang membaca maupun kita yang mendengarnya semuanya mendapatkan limpahan rahmat dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, para asatidz, para ustaz wal ustazah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk acara selanjutnya yaitu kajian Ramadan yang akan disampaikan oleh Ketua Lembaga Dakwah Permusi Sumatera Selatan, yaitu Al-Ustaz Henry Kusnadi STHI MM, yang berjudulkan Hakikat Puasa sebagai Sarana Tazkiyatun Nafsi. Fa'alaihi yatafaddal mashkura. Mohon maaf Ustaz Hendy, suaranya Ustaz. Uhayyikum a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum tahiyatan islamiyah, tahiyatan ahlal jinan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Al-Fakir Henry hormati seluruh pengurus pusat Permusi dan LDP pusat dan seluruh jajaran lembaga dakwah Permusi seluruh Indonesia dan seluruh yang berpartisipasi bisa menjangkau siaran kita pada pagi hari ini. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul barakati wasyafa'at. Walhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan sayyidus syuhur wa anzalahu fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Faqala ta'ala aidan
wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa qala ta'ala aidan yaumul la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Wa qala Rasulullah alaihi salatu wassalam kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi ila al-ju' wal aqsi wa kam min qa'imin laisa lahu min haddi ila al-ta'am. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan man lam yada' qaula zur wal amal bihi falaysa lillahi haja fi ay yada'a ta'amuhu wasyarabu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aidan ala fa inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat saluha jasad kullu wa idza fasadat fasada jasad kullu ala wa hiyal qalb. Pemirsa sekalian yang dimuliakan Allah SWT, shaimun dan shaimat yang insya Allah diridhoi, diberkahi dan kasih sayangi oleh Allah SWT. Sebelum Al-Fakir menyampaikan materi yang bertema yaitu hakikat puasa atau saum sebagai salah satu sarana tazkiyatun nafsi atau kesucian jiwa dalam perspektif tasawuf dan tarekat. Itu sebenarnya panjang juga, cuma dipotong kan. Sudah Ana sampaikan itu tulisannya kepada Ustaz Eko. Tafadhol PowerPoint-nya ditampilkan ya, kalau masih monitor ya. Apa Ustaz, ini Ana dari saya Ustaz, karena tidak di host. Sebenarnya Anda juga belum buka PowerPoint tadi untuk kirimkan. Ya langsung saja ya. Kita efektif waktu karena jam 7 anak sudah masuk sekolah, mau diantar juga. Belum pulang ke rumah, masih di marbot kamar Masjid Usri Aqabah 3. Kembali ke tema kita. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 183 ini bacakan oleh Ustaz Eko Mursalin. Seharusnya ini informasi kita lengkap, ini ada moderatornya, pematerinya, dan Ustaz Said Umari. Entah apa kita nggak tahu, nggak ada kabar berita. Yang jelas malam tadi sudah mengatakan sanggup, ini nggak tampil, apa lupa, apa-apa. Karena posisinya malam tadi ini hujan deras sampai subuh tadi masih hujan, baru berhenti sekarang hujannya. Mungkin ngisi subuh juga, nggak tahu kita, wallahu alam. Karena dalam pepatah Arab, al-insan bitadbir wallahu bitakdir. Kalau bahasa kampungnya, a God man propose, a God dispose. Manusia hanya bisa berencana hanya Allah atau Tuhan yang menentukan. Bukan apologi, bukan ya. Kita langsung ya, efektif waktu. Nah, kembali ke surah Al-Baqarah ayat 113 tadi. Allah Subhanahu wa taala menyeru, mengundang kita. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Berarti ayat ini diturunkan di kota suci Madinah, Madaniyah. Yang diseru di sini adalah orang beriman. Nah, iman itu dalam kajian tauhid al-qaulu bil lisan wa tasdiqu bil qalbi wal amal bil arkan. Yang dinamakan iman itu diucapkan dengan lidah, dirasakan, dihayati dengan kolbu yang bersih, iman tadi, dan dibuktikan dengan seluruh anggota badan. Contoh, syukur nikmat, alhamdulillahirabbil alamin, dengan lisan. Anak kecil pun TK bisa. Ternyata kata Senawi Imam Nawawi, syukur itu ada rukunnya. Wa haqiqatu syukri al-ittiraf bi nikmatil mun'im ma'a taqsibihi. Esensi hakikat syukur sebenarnya adalah pengakuan seorang hamba yang dhaif, yang lemah ini, bahwasanya nikmat ini datang dari Allah, Sang Maha Pemberi nikmat. Siapa itu? Allah Azza wa Jalla, Al-Mun'im. Ma'a ta'zim, dengan mengagungkan. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian dirasakan dengan hati. Ma'a ta'zimihi. Nah, rukun yang ketiga adalah setelah al-i'tiraf at-ta'ah.
dibuktikan dengan ketaatan, taqarrub, pendekatan diri, al-qurbah kepada Allah SWT. Dalam, makanya orang yang hanya beriman di bibir, tidak di dalam hati, itu namanya munafikun. Lain di hati, lain di bibir. Lain di lidah, lain di hati. Ini kajian tauhid, sifat 20. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Diwajibkan atas kalian semua untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum Islam. Agama samawi yang lain kan. Yahudi, Nasrani, dan kita mereka ahli kitab. Agar kita kalian semua bertakwa. Jadi Ramadan itu tahrik al hawa nafs, membakar hawa nafsu. Ra, mim, huruf, alif, itu rahman Allah turun hari pertama, ampun Allah turun hari kedua, dan itu minan kembali ke Idul Fitri, fitrah suci pada awal penciptaan kita. Rohnya itu keredoan Allah yang kita cari itu. Keredoan Allah dan mahabbatullah, kecintaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita hamba Allah yang lemah. Doa aku dilipat gandakan sampai 700 kali. Baca Quran banyak, walaupun tidak panjang pendek nggak kena tajwidnya, tetap dapat ajroni, dapat 2 pahala. Alif ulfa, orang berpuasa hatinya akan lembut. Jadi kalau ada orang yang berpuasa hatinya masih keras, dipertanyakan mungkin masih puasa dalam aspek fikih saja. Najihun, nur Allah Muhammad cahaya yang sudah masuk hidup. Najihun, good luck, laki. Najah, goalnya adalah laku dan. Nah, dalam kajian tauhid, seorang muslim yang beriman belum bisa dikatakan mukmin. KTP Islam. Konsekuensi bukti Islam kita diuji oleh Allah dalam bahasa syariat. Dan kalau bahasa hakikat ma'rifat tidak ada yang namanya ujian seluruh wujud. Kasih saya Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Allah. Alhamdulillah saya jadi orang miskin. Alhamdulillah saya jadi orang kaya. Alhamdulillah puji Allah semua. Jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, ini pengertian Ramadan. Dalam surah Asy-Syams 8 sampai 10, wa nafsin wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Kata Allah, dan demi jiwa dan juga qalbu. Wa masawaha, dengan penciptaannya, fa alhamaha fujuraha, Allah ilhamkan kepada jiwa tersebut, Allah berikan pilihan pengen taat kepada Allah atau berbuat ingkar kepada Allah. Qad aflaha man zakkaha, sungguh telah beruntunglah bagi mereka yang mensucikan fitrah awal kejadiannya. Wa qad khaba man dassaha, dan sungguh merugi orang yang mengotori jiwanya. Jadi awal penciptaan Nabi Adam itu ibarat power bank. Nah, ini patut prototipe. Allah pertama ciptakan itu Nur Adam, Nur Muhammad, koreksi. Insya Allah, nah Muhammad, insya Allah Muhammad yang jawab. Kemudian Allah ciptakan pertama kali akal. Nah, dalam diri kita manusia ini ada 5 elemen, 4 unsur. Diri kita manusia ini miniatur alam makrokosmos, alam semesta. Apa itu? Pertama, unsur tanah. Jasad kita ini dari tanah, unsur bumi. Namanya Nur Adam. Dalam diri kita seluruh makhluk Allah ada Nur Muhammad. Laulahu la yakhrujuna min wujudi. Ruh, wa nafakhtu fihi min ruhi. Kemudian wa ja'alakum sam'a wal basara wal fuada. Semuanya kelak akan minta bertanggung oleh Allah, kita gunakan apa? Kan kata dalam hadis Nabi yang artinya dikurang, belum beranjak kaki anak cucu Nabi Adam sebelum ditanya 5 perkara. Nah, nikmat umur kita gunakan dalam ketaatan atau kemaksiatan kepada Allah, atau ingkar kepada Allah, akan ditanya oleh Allah. Yang kedua dan ketiga, orang kaya raya harta benda itu
paling buri, paling belakang, paling buncit masuk surga karena hisabnya lama. Kalau Nabi dan Rasul, Nabi Sulaiman. Kalau sahabat Nabi, Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Karena pertanyaan double kalau harta benda. Bagaimana cara engkau mendapatkan dan dibelanjakan? Nah, yang keempat adalah ilmu kita, cendekiawan, ulama, ustaz. Jangan hanya bisa menyampaikan, tidak bisa mengamalkan. Kabur maqtan illallah. Sangat besar keburukan di sisi Allah, hanya pada bicara tidak bisa. Jadi ad-da'i ilallah itu ya, yang ngajak jangan Allah nak kenal dengan Allah. Ajak dia Allah dia sendiri yang kenal, ajak ilmu ma'rifat dia sendiri ma'rifat kepada Allah. Menyesatkan orang. Ini kajian hakikatnya. Pemirsa sekalian muliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhan nabi inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi. Izinnya. Wa sirajan munira. Baru bisa menerangi diri sendiri umat. Ruh. Hidup jasa Nabi Adam ciptakan ruh. Manfukhun tertiup. Ditiupkan. Kemudian yang ketiga adalah qalbu. Qalbu ini posisi dalam diri manusia ini, 5 elemen itu adalah seperti hakim, ketok palu. Makanya kata Nabi, istafti qalbaka, minta berfatwa kepada hati nurani. Dan qalbu manusia ini ada 7 level tingkat. Yang paling dalam itu adalah fuadun. Nah, kita berzikir kan, kata Syekh atau Al-Sakandari kita Tajul Arus ada 4 cara membersihkan hati. Pertama dengan zikrullah, dengan mengingat Allah. Orang yang jauh dari Allah mengingat Allah hatinya akan sempit, gelap, akan gelap. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa yashruhu yaumal qiyamati. Wa yahtuka wa nafsuruhum. Ya, wa nasruhu yaumal qiyamati man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Wa nasruhu yaumal qiyamati a'ma. Terima kasih koreksinya. Barang siapa yang berpaling dari mengingatku, sungguh baginya kehidupan yang sempit. Dunia ini sempit, badan luas. Dan kelak akan berjumpa Allah di dunia akhirat dengan buta mata hati. Kalau yang ini melek semua, yang buta mata hati yang ada di dalam hati seluruh. Pemirsa sekalian, muliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan bagi mereka yang hati sudah bercahaya, hidup ini lapang, luas. Sudah hidup. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah, ala bi dzikrillah tatma'innu. Tenang, tentram dalam hati. Makanya Rasulullah bersabda, "Matsalul ladzi yadhkuruna rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbuka masalul hayy wal mayyit." Perumpamaan orang yang banyak ingat kepada Allah seperti orang yang lalai dengan Allah, seperti orang hidup dan orang mati. Kita hakikatkan bernapas menghidup. Tapi jika kita lalai kepada Allah, bangkai berjalan. Sedang mereka sudah di alam barzah, para orang-orang soleh di makom, mereka hidup. Karya mereka hidup. Nah, sementara mereka sibuk ke pejabat. Karena itu zikrul maut itu bisa menghidupkan kalbu kita yang mati. Ingat mati. Kalau bahasa tauhid bukan mati. Kalau mati setiap bernyawa pasti mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dalam bahasa tauhid jalan pula. Al-Fajr ayat terakhir. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wa dkhuli jannati. Jadi puasa ini saum. Dalam bahasa Jawa poso, memadamkan api, mengendalikan diri. Itu salah satunya sarana puasa ini untuk pembersihan jiwa. Seluruh ajaran Islam kalau kita belajar ilmu fikih pasti mulai dari bab toharoh. Nah, secara garis besar konsepnya iman, Islam, ihsan dalam hadis Jibril. Iman itu adalah rukun iman yang 6. Para ulama yang fokus membahas masalah keimanan itu namanya teologi, ilmu ketuhanan, tasawuf, i'tiqad. Ini banyak juga mazhab-mazhabnya. Ada Ahlussunnah Jamaah, Syiah Maturidiyah,
ada Jahmiyah, Syiah, dan lain sebagainya. Kemudian Islam itu syariat fikih, hukum, ramu-ramu, wajib belajar itu. Mulai dari istinja sampai mandi, sholat, syarat, sah rukun, dan lain sebagainya. Contoh puasa, rukun Islam yang rukun Islam wajib. Tapi mengapa kata Nabi kamin sha'imin laisa lahu min siyamin ila jibal absi wa kamin qamin laisa lahu min abdil ta'. Man lam yada qaula zur wal amal falaysa lillahi ajab ayyada ta'am wa syam. Berapa banyak orang yang berpuasa tidak mendapatkan apa-apa dari ibadah puasanya secara syar'i sah, karena bahasan itu sah, halal, haram, makruh, batal, mubah. Itu aja. Sedangkan ihsan, nah jadi cerita. Ihsan itu anta'budallaha ka'annaka tarah. Fa illam takun tarah fa innahu yarah. Itu ilmu tasawuf. Jadi keliru orang mengatakan tasawuf tidak ada dalam Islam. Itu salah satu disiplin ilmu sama seperti tajwid, ilmu nahwu, ilmu sorof. Prakteknya telah ada dari zaman Nabi Adam yang bisa Al-Quran hadis, mulai dari Gua Hira. Rasulullah berkhalwat bertahadus di Gua Hira. Praktek kehidupan para sahabat. Bukan dari bisa juga diterima ahli sufa, bukan kain wall. Seorang sufi tidak mesti dia kerambutan, compang camping, dia hamka tasawuf modern, sufi korporat kata Ari Ginanjar. Nah, hati kita kalau sudah bercahaya, ibarat jasad perlu vitamin, rohani perlu vitamin, jiwa kita, kalbu kita perlu vitamin. Jangan seperti orang seperti membersihkan mobil, sepeda motor hanya bodinya saja yang dibersihkan. Sementara mesin jarang diservis, oli, pelumas jarang diganti. Ya rusak. Minyak oplosan begitu diri kita manusia. Hanya jangan casing luarin saja bagus. Mas seperti mangga dalamnya banyak ular. Nah, kalau najis jasad, cara membersihkan dengan istilah seterusnya. Najis batin bagaimana cara membersihkannya? Salah satu zikirullah. Zikir yang paling tinggi pertama adalah membaca kitab suci atau mengamalkan di. Yang kedua, zikir jahar yang keras. Kenapa mesti keras? Karena kalbu kita ini keras, harus dihancurkan. La ilaha illallah. Yang keras. Kenapa mesti keras? Lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan setiap orang yang mati dengan la ilaha illallah. Jadidu imanakum biqauli la ilaha. Direhab, diperbaharui iman kalian dengan memperbanyak la. Tak sembarangan. Mauta ini ismu masdar dari yang mati ini 4 orang yang waktu sekarat kita. Ya, orang mau dihidupkan kalau. Yang ketiga, orang hati yang mati harus dihidupkan. Kemudian keempat, hati yang keras harus dihancurkan. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu anta'budallah ka'annaka tarah. Kita beribadah menyembah Allah mesti kenal. Jadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Mesti kenal benar siapa itu. Asyhadu an la ilaha illallah. Kalau ada nama ada titik. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasul ada wujudnya, harus kenal. Jangan kita ngaku-ngaku, saya kenal Jokowi. Itu kenal. Jadi tertanam rasa cinta kepada Allah Rasulullah SAW itu melalui ilmu. Pertama iman, ada pegangan tauhid. Kalau orang sudah berpegang tauhid yang mendalam, walaupun ada bencana, angin topan, badai keimanan, mungkin apapun, biasa saja. Kita sudah tahu, karena dia bekerja dengan sir penggerak Allah. Jadi prosesnya pertama takhalli, dibersihkan wadah kalbu kita ini. Takhalli tahalli, dipercantik, diperbagus dengan akhlak yang mulia. Sidik, amanah, kadek, baru tajalli, penampakan nyatanya berbuat Allah pada diri kita ini. Jadi potensi diri manusia itu ada 4, kata Imam Ghazali. Ada potensi malaikat, kita kan puasa, jadi malaikat, cemburu malaikat itu. Ada potensi binatang bahimia. Nah, laqad khalaqnal insana itu manusia seutuh insan kamil tadi. Kemudian cara bersih hati kedua itu zikir, tingkatan zikir khafi, tersembunyi. Malaikat nggak dengar. Kalau sudah fuad, diri kita dengan Allah, jin setan dengan Allah. Nah, berjalan sendiri.
berdua adalah khalwat, ibarat orang pacaran di dunia milik kita berdua, yang lain ngontrak. Kalau dia mahasiswa yang kuliah pacaran. Kalau kita sudah berdua dengan Allah, bercengkerama khalwat, masya Allah, bisa 5 jam terasa. Jadi kita sholat khusyuk lillah, karena Allah, digerakkan Allah, dan karena kita sehat. Kalau salat waktu Sayyidina Ali kan, paha kenapa dicabut atau kita sholat masih nanya, kita cabut dulu. 5 rakaat kita bisa latihan, sudah bisa lakukan luar biasa selalu. Yang ketiga ada sedikit bicara. Kita zaman sekarang sedikit bicara. Harimau singa itu ditakdiri karena jarang bicara. Kalau sekali bicara ngaum, orang lari. Kalau orang baik bicara, kan kosong nyari bunyinya. Lisan tidak bertulang. Nah, kemudian yang keempat, sedikit makan, sedikit minum, sedikit tidur. 4. Dan kita tajuk harus ini. Tahalli tajalli prosesnya. Jadi salah satu sarana untuk tazkiyatun nafsi jiwa kita ini adalah dengan baca Quran, dengan puasa, dengan infak, sedekah. Zakat itu kan untuk bersihkan jiwa juga dari tabiat pelit kita. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim. Nah, dibersihkan. Dan ke zakat itu mensucikan, berkembang, bertumbuh. Pemirsa sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya kesimpulannya, hakikat puasa sebenarnya itu adalah Imam Ghazali ada 3 level orang puasa. Shaumul am, puasanya orang awam di puasa syariat. Hanya bisa menahan rasa lapar dan haus dan berhubungan suami istri di siang hari saja. Ya, naik kelas dikit lah makom kita tuh. Shaum khusus, orang-orang soleh. Puasanya seluruh panca indera dari hal-hal yang membatalkan ibadah puasa dari maksiat. Shaumul khusus. Ini lingkat level Nabi dan Rasul. Puasanya hati dari hal-hal yang melalaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang-orang yang sudah orang-orang soleh, para nabi, para rasul, para ulama Allah itu hati hidup 24 jam. Kalau kita sholat orang ini, mereka 24 jam, kolbunya hidup terus, nggak lalai. Kan tidur pun lagi dengan zikru. Mirsa sekalian dengan Allah Subhanahu wa taala, itu hakikat puasa, sarana untuk pensucian diri. Nah, setelah tertanam rasa cinta kepada Allah Rasulullah SAW, rindu kepada Allah Rasulullah, akhirnya akan tumbuh iman rasa cinta itu dan berbuah akhlakul karimah, sedek, jujur, jadi orang nggak suka nipu orang, nggak suka bohong, amanah, terpercaya, tabligh nyampe yang hak dari Allah Taala. Qulil haq wal kana murran, kata yang benar itu pahit. Cuma ada cara, amar ma'ruf nahi munkar itu ada cara, jangan hantam promo. Kemudian yang fotona, cerdas akal dan hati. Jangan ini aja pinter, profesor dokter, hatinya bodoh. Kemudian pertama keimanan. Keimanannya berkualitas. Iman yang kokoh dan kuat, dan takwanya yang berkualitas tinggi. Akhirnya baru ngerti, oh hakikat ikhlas itu gini ya, sabar itu gini ya, tawakal itu syukur, redo berkah rahmat Allah gini ya. Itulah namanya praktek tasawuf. Oh, peta jalan. Nah ini jempol ini adalah syariat. Tarekat itu jalan, telunjuk. Hakikat ini, makrifat ini. Setelah itu jadi sufi. Itu sufi hati sofin bersih, bukan kain wall. 4M rumusnya, menyelami lautan dosa. Aku yang paling banyak dosa. Lebih baik kita merasa berdosa setiap detik dibanding kita sudah banyak amal soleh. Hati-hati telbis iblis, bisikan iblis, merasa paling baik dari orang lain. Ana khairu minum, and best than ya. Anggaplah orang lain itu agar kita tidak suzon, lebih baik dari itu persepsi. Kemudian yang kedua, menyelami lautan kebodohan. Jangan bangga kalau bangga kita dulu. Itu menghujat diri kita. Al ilmu mahjubun, ilmu tak bisa menghujat kita. Karena kita ada ujub bangga diri. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka itu tawadhu. 'Allamal insan ma lam. Allah tidak bisa dikenal dengan akal.
bisa dikenal dengan ruh yang bersih, hati yang bersih. Agar hidup. Ada 3 qalbu yang sudah bercahaya. Itu ciri-cirinya. Pertama, al-inabatu ila daril khulud. Cari dunia, orientasi akhirat. Kita yang kejar dunia, dan sebaliknya kita kejar dunia. Yang kedua, at-tajabi an dari guru, mungkin dari Syekh Rahman, Musik Tarekat Indonesia, Tasikmalaya. Pendiri Tarekat Sazilia, Syekh Abdul Hasan Sazili, itu pernah suka berpakaian bagus, kendaraan yang mewah. Ketika sedang tausiah ceramah depan publik, protes beliau, Syekh, Kiai, antum mengajarkan kami murid-murid untuk hidup zuhud warok. Kok antum sendiri berpakaian mewah seperti itu? Ini sorban yang antum pakai, anda tahu ini yang paling mahal itu. Senyum beliau sampai ke sini murid. Ternyata. Hubuduri wa karatul matut wahan gitu. Yang dilarang itu terlalu cinta dunia. Dunia cukup genggam tangan kiri. Jangan masukkan ke hati. Rabbi auzi'ni an ashkura nikmataka allati anta alayya wa ala walidayya wa an a'mal salihah wa adkhilni bi rahmatika fi ibadika salihin. Dari Allah, innalillahi. Dan yang ketiga adalah al-istidad lil mauti qabla nuzuliha. Persiapan mau pulang ke jalan Allah. Bekal kita. Nah, tadi kan tanah, jasad ya, ruh, qalbu. Kemudian akal bisa membedakan baik dan buruk. Orang gila nggak kena hukum syariat. Taklif. Setelah sehat baru dimani besar. Kemudian nafsu, nah ini tazkiyatun nafsin, membersihkan hawa nafsu 7 level. Nafsu amarah harus dikontrol. Nafsu lawamah, terlalu banyak makan, tidur, dan lain sebagainya, itu merusak. Nafsu mulhimah, musawwalah, sedang melakukan kemaksiatan menyesal. Nafsu mutmainnah, walaupun baik tetap nafsu. Itu kiai, para ulama, hati-hati. Bangga amal ibadah, hati-hati. Jadi iblis, hati-hati. Kemudian nafsu radiyah. Nah, radiyah sudah ridha Allah. Setiap yang makruh adalah haram bagi dia. Nafsu mardiyah, setiap ujian, musibah tidak ada bagi dia. Itu hanya wujud kangen bahasa keringat Allah yang gagal makhluk manusia dan jin memahami. Masya Allah. Yang ada hanya wujud kasih sayang Rahman dan Rahim Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Hanya orang beriman yang bertakwa yang mendapat rahimnya. Kalau seluruh makhluk Allah mendapatkan rahmannya. Tetap sedar basmalah. Harus kenal dengan rahasia titik-titik dan alim itu Allah. Alim Allah yang punya hakikat. Mim Muhammad yang punya syariat, pangkatnya para malaikat-malaikat Allah. Para wali-wali Allah, para ulama-ulama Allah. Bukan ulama Indonesia. Ulama Indonesia yang melantik itu Indonesia. Allah melantik. Ulama Rabbani dalam bahasa Quran. Firman-Nya Al-Quran. Al-Quran firman. Kiamatullah akhir sudahnya la ilaha Muhammad Rasulullah. Karena Allah itu hakikat zat wajib wujud, hakikat mutlak, samar nyata. Samar tidak bisa dilihat, namun nyata ada dalam diri kita. Tahalli tajalli. Itulah prosesnya agar kita bisa memanage nafsu yang ada dalam diri kita. Karena 4 potensi dalam diri manusia. Ada 5 elemen, 4 unsur. 4 unsur ada jasad, tanah, angin, api, hawa nafsu, itu tadi, dan udara. Pemirsa sekalian Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita terlahir kembali seperti bayi baru lahir, Idul Fitri, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawidanihi aw yunassirani aw majisani. Kedua orang tuanya menyebab menjadi orang Nasrani, Majusi, dan lain sebagainya. Pendidikannya menjadi liberal dan sekuler, pergaulannya, cara belajarnya tidak bersanad pada Rasulullah. Ya. Saya di kantor dulu kan, itu satu dinamiknya. Ketika lahir ada jadi Muhammadiyah, ya, dan sebagainya. Ada yang bahkan ada juga yang ini, yang salah jalan. Jadi bagaimana kalau kita ikuti kehendak Allah? Dalam berdoa pun ada. Kadang-kadang kita ini menurutkan hawa nafsu, kehendak diri, kehendak sendiri. Ya Allah, jadikan aku. Ada kalau kita jadikan. Seharusnya berdoa kepada Allah tuh merendah dengan bahasa yang halus, merintih. Ya Allah, tinggikanlah derajatku, angkatlah derajat ya Allah dalam keredoan. Apa aja Allah itu?
Jangan kita tentukan mau jadi ini, jadi sama aja merintah maksa-maksa Allah. Kata Allah, enak kali siapa lu sama gue, lu menyuruh saya. Nah, dalam bahasanya. Itulah hakikat puasa sebagai salah satu sarana. Mengapa salah satu sarana? Banyak sarana tazkiyatun nafs dengan ibadah baik mahdhum maupun ghair mahdhum dalam pembersihan jiwa kita. Mengapa hawa nafsu itu merusak? Dulu kita di alam ruh ini sudah bersyahadat dalam Al-Quran. Alastu birabbikum qalu bala syahid. Apakah aku ada Tuhan kalian? Benar. Bala dalam bahasa Arab itu bukan na'am atau la atau yes or no, tapi of course. Pasti. Tentu. Ketika ditujukan ke jasad, lupa karena ada hawa nafsu. Jadi Allah tidak bisa dikenal dengan nafsu, tidak bisa dikenal dengan akal, hanya bisa dikenal dimakrifatkan oleh Allah dengan qalbu yang bersih, yang bercahaya, dengan ruh yang bersih. Itulah namanya insan kamil. Saja bisa disampaikan. Tafadhol kalau ada yang perlu ditanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.